Oke, kita masuk ke materi mengenai yang selanjutnya, sebab lain di luar mekanisme internal dari suatu sel untuk membuat dirinya resisten terhadap obat. Ya, ada mutasi atau adaptasi dari um, senyawa antibiotik ya, dan ini jelas banyak dilakukan oleh banyak banyak mikroorganisme. Kemudian pembentukan biofilm, ya, biofilm itu apa? Nanti kita lihat di belakang. Yang ketiga adalah proteksi paparan eh, dari tetangga yang berdekatan, ya. Maksudnya bagaimana? Nanti kita lihat di belakang juga. Kemudian mendapatkan kekebalan dari atau karena adanya bakteri lain. Itu juga kita lihat di belakang, gitu ya. Oke, contohnya yang pertama, mutasi. Mutasi nanti di setelahnya. Oke, kita nomor 2, 3, 4 dulu ya. Biofilm, proteksi paparan, dan adanya bakteri lain. Oke, yang pertama yang biofilm, teman-teman di bawah. Jadi, mikroorganisme itu yang tidak satu spesies atau antar spesies pun, berarti maksudnya mikroba A dan B, ataupun bakteri A ya dengan bakteri B, ataupun dengan bakteri A dan jamur itu, ya, itu bisa membentuk suatu koloni pada beberapa kasus, gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan mereka membentuk suatu kesatuan bertetangga, dan dengannya mereka juga mensekresikan suatu zat, ya. eh, nggak dijelaskan di sini nanti ya, itu EPS dan sebagainya. Itu nanti teman-teman yang senang belajar biofilm silakan di ini dipelajari sendiri. Akan tetapi mereka membentuk suatu lapisan, gitu ya, yang melindungi diri mereka-mereka ini. Kalau belajar mengenai biofilm, teman-teman nanti akan banyak berkaitan dengan luka-luka yang ada di penyakit diabetes dan lain-lain. Itu banyak tentang biofilm. Nah, salah satu faktor kenapa luka diabetes, infeksi yang ada diabetes sulit sembuh, atau di beberapa luka lain sulit sembuh, itu karena adanya bakteri-bakteri yang baik dia sendirian ataupun dia bertetangga, itu dia membentuk suatu lapisan yang melindungi dirinya terhadap paparan dunia luar. Ibaratnya ini kayak semacam dinding sel selanjutnya, gitu ya, dinding sel sekunder, membran sel sekunder yang melindungi banyak orang di situ, kayak gitu kan. Kalau eh, sendirian dia kan cuma punya membran sel milik dia saja. Tetapi kalau mereka berkelompok, mereka membentuk satu, bikin rumah untuk bareng-bareng. Jadi kalau ada hujan, mereka jadi lebih terlindungi, sehingga obat-obat itu sangat sulit untuk menembus lapisan-lapisan dari eh, menembus ini, masuk penetrasi ke langsung ke organismenya, itu sangat sulit, sehingga sangat sulit untuk dibasmi karena mereka harus melewati lapisan-lapisan biofilm ini dulu, dibanding dengan mereka langsung masuk ke ini organisme-organismenya, gitu kan. Tuh, mereka bisa langsung mati. Oke. Yang kedua, adanya komunikasi antar mikroorganisme, ya. Jadi ketika dia sendirian mungkin dia akan mati terhadap antibiotik. Akan tetapi jika ada organisme lain tadi, mereka juga bisa melakukan komunikasi atau signaling yang memberitahukan bahwa oh ini ada antibiotik, ini cara menanggulanginya kayak gini loh, kayak gitu. Itu yang kedua, adanya komunikasi signaling dengan tetangganya. Yang ketiga,
mereka juga bisa terbantu oleh karena pengaruh kekebalan dari eh, organisme lainnya, mikroorganisme lainnya, seperti yang contohnya ini. Suatu mikroorganisme mereka dapat juga pada kasus tertentu mensekresikan zona di mana mereka bisa menetralisir antibiotik, ya, sehingga antimikroba, ya, enggak antibiotik, sehingga eh, mereka tidak akan sampai harm, eh, menyakiti atau membunuh organisme tersebut. Nah, zona ini, ya, itu juga dapat melindungi sebagian dari mikroorganisme lain yang mereka belum punya kekebalan, yang mereka masuk di zona tersebut. Gitu. Nah, ini juga bisa menyebabkan mikroba tidak terbunuh. Yang nantinya mikroba ini juga ketika bermutasi atau beradaptasi, dia bisa resisten juga, gitu kan. Itu repotnya di situ. Oke, selanjutnya yang tentang mutasi dan uh, komunikasi tadi, mendapatkan kekebalan dari bakteri lain juga. Ini juga selain signaling tadi, ya, ada juga karena bakteri lainnya dia memberikan informasi. Kita lihat yang bawah dulu, ya, memberikan informasi bahwa si A ini, ya, dia sudah resisten, dia punya gen resisten, resep untuk menanggulangi antibiotik tadi. Lalu dia berikanlah informasi ke dalam yang belum punya, sehingga dia bisa resisten juga, kayak gitu. Kemudian mutasi, mutasi sama seperti tadi, ya. Mutasi itu eh, yang kita bahas tadi, bahwa suatu mikroorganisme itu kan akan beradaptasi untuk melawan antibiotik yang masuk ke dalam sel, ke tubuh selnya, gitu kan. Ada yang bisa menanggulangi, ada juga yang banyak juga yang nggak bisa, gitu ya. Misalkan eh, dari 100 eh, 100 apa namanya mikroba akan hancur 99 dan satu dia bisa survive setelah mengalami mutasi-mutasi gen, kemudian dia juga beradaptasi. Nah, inilah yang nantinya akan survive dan akan berkembang biak untuk menjadi bakteri yang resisten. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya ada juga faktor yang menyebabkan resistensi itu bisa menyebar tadi. Ya, ini kaitannya dengan eh, yang bawah ini. Ya, kalau tadi kan di sini dikatakan bahwa ini masih signaling nih, ya, yang kiri atas dia masih komunikasi, kemudian apa namanya masuk ke zona yang aman, kemudian dia membentuk antibiofilm. Tapi mereka masih yang merah-merah ini, bakteri ini belum resisten. Nah, kita rincikan lagi di signaling ini juga eh, suatu mikroorganisme itu dapat resisten karena adanya pengaruh organisme lain yang memberikan informasi, yaitu salah satunya adalah informasi genetik yang diberikan. Ini, ya, dan lebih rincinya lagi kita dapat lihat beberapa caranya, yaitu dengan cara transduksi, konjugasi, dan transformasi. Transduksi, konjugasi, dan transformasi. Ini sebetulnya bisa dirincikan, tetapi kita tidak merincikannya dulu untuk saat ini, ya, karena kita awal-awal dulu. Teman-teman fokus yang di bawah, ini, ya. Transduksi, ya, ketika terdapat suatu fag, 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 fag itu fag, apa ya? Jadi fake bagi itu kan adalah suatu bentuk virus yang mana dia bisa menginfeksi suatu bakteri, ya. Ini bentuk virus yang teman-teman banyak temui. Ini seperti ini yang disebut dengan
Page ini, Bages ini ya. Nah, dia itu kerjanya kan kalau di manusia dia virus itu masuk ke tubuh manusia, mentransmisikan material genetiknya, kemudian dia bergabung dengan material genetik organisme tersebut yang nantinya akan untuk keuntungan dia sendiri, untuk membentuk dia lagi, gitu kan. Akan tetapi pada beberapa kasus tidak semua bisa terjadi dengan baik. Eh, Seperti page ini ketika dia mentransmisikan ke dalam sel dan sel itu eh, menerima informasi genetik dari Bages ini, page ini yang tadinya dia apa namanya sudah dapat dari mikroorganisme yang resisten, kemudian dia menginfeksi bakteri lain lagi, tapi bakteri tersebut dapat menanggulangi atau menetralisir serangan dari virus ini, maka material genetiknya bisa tersimpan ke dalam apa namanya mikroorganisme tersebut atau bakteri ini, sehingga bakteri ini mendapatkan tambahan informasi genetik yang menyandi gen resisten antibiotik tertentu yang berasal dari mikroorganisme sebelumnya yang sudah resisten, tetapi sudah dibunuh oleh virus ini. Gitu. Yang kedua, secara konjugasi, jadi langsung si bakteri A dan B ini dia akan berkonjugasi atau menempel dan kemudian saling memberikan ini informasi genetik untuk menyandi informasi genetik yang berkaitan dengan resistensi antibiotik tadi, gen resisten tadi. Yang ketiga, ketika suatu organisme yang resisten tadi, dia entah mati atau entah karena pengaruh apa ya, dia mati dan material genetiknya masih ada dan keluar ke lingkungan luar, dan di sebelahnya ada eh, ini ada bakteri. Mohon maaf ya teman-teman, saya agak pusing jadi bentar. Ah, intinya ini ada bakteri yang mati di sini, kemudian ada organel-organel itu kan akan terlepas ke lingkungan. Salah satunya adalah informasi genetik asam nukleat tadi yang dia nantinya akan dimakan juga oleh si bakteri ini sehingga bakteri ini bisa menjadi resisten. Nah, itulah ketiga caranya yang transduksi dengan menggunakan virus page tadi ya ini. Kemudian konjugasi dia menempel langsung keduanya. Yang ketiga adalah transformasi. Oke. Ya, selanjutnya hasil fungi dan lain-lain kita jadi satu video ya. Jadi satu video aja ini karena intinya sama ya. Nah, ini salah satu kita yang bakteri sudah tadi ya. Nah, untuk fungi kemudian protozoa itu dalam tanda kutip itu sama saja ya, sebagian besar sama. Walaupun nanti kalau dirincikan mungkin bisa beda secara molekuler, akan tetapi intinya sama ya. Ini salah satu contoh. Ini teman-teman nanti belajar di farmakologi ya. Ini adalah mekanisme suatu obat antifungi untuk membasmi fungi gitu ya. Ini ada yang mereka menyerang membran selnya ya seperti ini, atau ada yang langsung masuk menyerang ke sintesis DNA-nya. Itu kan ada berbagai macam apa namanya cara untuk menginfeksi atau menanggulangi suatu fungi. Nah, mekanisme resistensi dari fungi itu mirip-mirip juga dengan bakteri tadi intinya ya. Teman-teman juga bisa baca di sini. Ada contohnya yang gampang tuh yang ini. Obat mana ya? Obat ini ya. Dia masuk ya. Kemudian
secara simultan dengan responsif itu ya, si sel langsung mengeluarkan lagi si obat ini, sehingga dia tidak bisa, bekerja. Nah, dia juga bisa menghalangi masuknya dengan cara membentuk barier gitu kan, kemudian dia bisa membentuk, target palsu agar, si target yang utama itu nggak terganggu, gitu kan, sehingga obat nanti, makan yang palsu gitu ya. Kemudian overproduksi, nah ini juga, ini harusnya ada tadi, tapi belum. Overproduksi itu misalkan obat itu nantinya akan nyerang, eee, satu target atau misalkan, obat antibiotik atau antifungi nanti akan menyerang sekitar 5 target yang ada di dalam sel, gitu ya. Nah, si sel ini dia bikin banyak gitu ya, sehingga kalaupun misalkan ini kena, ini mewakili 5 ya, satu ini misalkan 5, ini 5 5, 10 lainnya dia masih bisa kerja, gitu ya. Sehingga proses fisiologis itu akan selalu terjadi karena, kita membutuhkan dosis yang jauh lebih tinggi karena, mereka melakukan produksi yang lebih banyak, targetnya gitu. Sehingga kalau kita masukin 5 ya masih ada sisa 10 yang harus yang harus ditarget gitu. Sehingga mereka tetap jalan aja, fine, nyantai-nyantai aja gitu. Oke, oke lanjut. Ini enzim ya, jadi fungi juga bisa mensekresikan enzim tadi ya di sekitarannya, dia bisa mensekresikan enzim di sekitarnya agar ketika ada suatu obat yang mendekat, maka dia akan terdegradasi. Kayak gitu. Oke, mungkin secara umum seperti itu ya. Ini penjelasannya. Intinya sama aja. Kemudian anti parasit juga intinya sama. Ini beberapa contoh obat-obat anti parasit ya, mereka yang uh, menyerang di dinding selnya atau di proteinnya ya, atau DNA sintesis nih, gitu kan. Intinya sama. Tapi ini teman-teman juga kita nggak bahas karena teman-teman pelajari di farmakologi ya, bukan di sini. Dan mekanismenya pun intinya sama saja kebanyakan. Ya, reflux atau me- mempercepat pengeluaran atau overekspresi tadi. Jadi ketika obat bisa menetralisir 4 dari fungsi ini ya, protozoa ini, masih ada 2 sisa yang dia masih bisa kerja. Ya kalau ada 6 tenaga kerja, yang 4 dibajak itu, ya yang 2 masih bisa kerja. Kemudian targetnya dimodifikasi agar dia tidak terkena oleh apa namanya, eh, apa namanya, obatnya. Maaf saya pusing, sebentar ya. Kemudian mengurangi ini ya, mengurangi agar dia tidak masuk ke dalam sel dan banyak lainnya. Jadi intinya sama saja gitu. Untuk virus ini juga kita banyak kita tidak membahas mengenai mekanisme antivirus itu seperti apa. Tapi kalau teman-teman yang berminat itu bisa melihat bagaimana cara kerja virus menginfeksi inangnya, kemudian dia mereplikasi. Nah, obat-obat antivirus itu nantinya akan menyasar di proses-proses ketika dia melakukan replikasi. Yang digarisbawahi adalah yang mutasi. Ya, kalau yang virus ini kita akan lebih banyak bahas di sini mutasi karena yang lain eh, mungkin terlalu dalam gitu ya, tapi kita lebih di mutasinya saja karena teman masih semester awal. Gambarannya adalah
Mutasi itu seperti yang bakteri tadi, itu meng-create atau menghasilkan varian-varian baru dari virus. Gitu ya. Ketika suatu virus, ya misalkan ada obat antivirus tertentu, dia memiliki 3 varian. Ya, COVID-19, ya COVID-19. Nah, itu ada yang Delta, Omicron, dan sebagainya. Itu kan dia punya varian-varian tertentu, ya, yang ketika kita berikan antivirus tertentu, dia akan membasmi si varian nomor 1, 2, dan 2 turunannya, ya, 2A, 2A ya, atau 2B, itu dia bisa membasmi. Akan tetapi varian yang ketiga dia akan terus dan nantinya akan terus bermutasi, dia uh, akan resisten terhadap antivirus tersebut atau nggak ngefek, lebih ke nggak ngefek ya, bukan resisten, karena uh, mekanisme kerja antivirus yang biasa kita temui itu adalah menyasar target spesifik dari virus. Target spesifik itu seperti apa? Ya, target spesifik itu seperti ini. Teman-teman, ya, kalau kita lihat antara mahasiswa, 3 mahasiswa gitu ya, yang satu pakai baju merah, yang satu pakai baju kuning, yang satu pakai jas hijau gitu ya. Kita bisa katakan bahwa mungkin yang merah ini dari Donif mana, saya nggak tahu ya, jas mana. Yang kuning itu dia bisa UI ya, atau Unsud itu. Kemudian yang pakai hijau lumut dia bisa dari UGM dan sebagainya. Nah, inilah yang kita kenali cara kerjanya dari antibodi dalam tubuh kita maupun vaksin-vaksin tertentu. Karena mereka mengenali secara spesifik targetnya. Oh, yang pakai baju hijau, oh yang pakai baju ini. Nah, ini adalah analogi yang merepresentasikan dari protein-protein yang ada di permukaan dari virus. Jadi virus itu kan di permukaannya, kita lihat kanan ya, itu ada protein-protein yang mencirikan dia protein tertentu. Dan kemudian ketika dia mengalami mutasi, yang mana dia juga bisa merubah kekhasan protein yang ada di luar tubuh, di luar kapsulnya ya. Protein luar ini, yang ini, bisa menjadi berubah. Sehingga seperti ini, menjadi berubah ya, bentuk dari protein-protein yang dia miliki. Yang nantinya antibodi maupun vaksin itu tidak akan mendeteksi atau tidak akan pusing, jadi kalau mikir istilah jadi lupa. Tidak akan manjur ya, tidak akan manjur terhadap virus yang telah bermutasi. Kalau varian-varian sebelumnya dia akan langsung libas ya, libas. Akan tetapi ketika virus tersebut bermutasi, yang nantinya lebih di protein permukaan ini ya, itu akan berbeda dengan sebelumnya, maka vaksin itu tidak akan efektif karena sifat vaksin dan antibodi itu adalah sangat spesifik terhadap protein-protein tertentu. Maka kita harus buat vaksin baru atau tubuh harus membentuk antibodi yang baru untuk melawan si virus yang telah bermutasi. Ya, kayak teman-teman yang tadinya anak UI gitu ya, yang kuning ngejreng banget ini, kemudian bermutasi dia jadi kuning kecoklatan aja dia, kita udah bingung. Ini kuning yang ini siapa ya gitu. Jadi si misalkan orang yang lihat atau agen antivirus itu dia akan nggak akan menyerang yang warna unsur, dia tetap akan yang UI gitu ya. Tapi yang unsur ini ya udah dibiarkan karena ya udah beda. Kita nggak nyari anak UI misalnya, kita nggak nyari anak unsur, kita yang UI aja gitu. Sama apalagi kalau mutasinya
akan menyebabkan dia jauh berubah dari kuning menjadi hijau, tambah-tambah lagi gitu kan. Wah, itu bukan orang yang saya cari, teman yang saya cari itu anak UI gitu, jaketnya kuning lah, ini yang hijau gitu, itu udah berubah sekali. Nah, itulah analogi dari antivirus, teman-teman. Ah, ya, jadi eh, intinya teman-teman fokus kepada mekanisme-mekanisme ini yang sudah dijelaskan tadi ya, yang kebanyakan sama saja, mirip-mirip antara bakteri, fungi, dan protozoa. Dan untuk virus ini kita lebih tekankan di proses mutasi tadi. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan untuk setidaknya menghambat, mengurangi kejadian resistensi mikroorganisme yang ada di sekitaran kita. Kita lanjut di video yang selanjutnya.